Baik, kita akan bahas besaran yang terakhir adalah percepatan. Oke, mungkin mirip dengan kecepatan ya, tapi ini berbeda. Apa itu percepatan? Kita akan bahas dan nanti kita akan coba lihat beberapa contoh tentang percepatan. Nah, tadi kita sudah melihat ya, kecepatan itu adalah eh, perpindahan per satuan waktu atau perubahan posisi ya, ini posisi akhir kurang posisi awal per satuan waktu. Nah, kalau percepatan adalah perubahan, terus dulu, ini menyatakan perubahan kecepatan setiap selang waktu tertentu. Jadi, percepatan itu menyatakan seberapa cepat kecepatan benda berubah. Jadi kecepatan juga bisa berubah ya. Nah, percepatan dalam bahasa Inggris adalah acceleration. Oke, itu tidak terlalu penting. Artinya kalau kita ingin menulis secara matematika, oke, eh, kita singkat sebagai A ya. Maka percepatan bisa kita tulis sebagai eh, perubahan perubahan kecepatan per waktu total. Atau kalau kita ingin eh, tuliskan dalam singkatan, di kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya. Kecepatan final dikurang kecepatan awal itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Oke, supaya lebih paham kita akan mengerjakan 3 contoh soal. Kita mulai dari contoh yang pertama. Mobil yang bergerak ke kanan dan awalnya memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Mengalami perubahan kecepatan sehingga setelah bergerak selama 5 sekon, kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil tersebut. Jadi ada sebuah mobil, mudah-mudahan gambar saya bagus. Oke, saya coba gambar seperti ini saja ya. Dia bergerak ke kanan dan awalnya kecepatan awalnya V inisialnya adalah 2 meter per sekon. Nah, setelah dia bergerak selama dikatakan 5 sekon, dia sudah sampai di ujung sini. Dan kecepatan akhirnya atau kecepatannya saat 5 sekon kita selesai sebagai V finish. Sorry, V final. Dikatakan 12 meter per sekon. Ditanyakan berapa percepatannya. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita dapatkan. 12 meter per sekon dikurang 2 meter per sekon per 5 sekon. Nah, ini sama dengan 10 meter per sekon per 5 sekon. Sama dengan 2 meter per sekon per sekon. Nah, ini boleh kita tulis sebagai 2 meter per sekon kuadrat. Atau kadang-kadang ditulis 2 meter sekon pangkat min 2. Ini dari mana? Nanti silakan Anda cari tahu sendiri ya, kalau memang belum tahu. Nah, artinya setiap sekon, si mobil ini bertambah kecepatannya sebesar 2 meter per sekon. Artinya kita bisa tahu ya, setelah bergerak selama 100 sekon, kira-kira berapa kecepatannya jika dia mempertahankan percepatan itu. Tapi apakah mungkin? Nah, nanti itu pertanyaan yang menarik juga. Atau kalau kita ingin menuliskan dalam sebuah diagram, boleh kita tuliskan diagram garis seperti ini.
dalam sekon, dan ini kecepatannya dalam meter per sekon. Nah, saat waktu sama dengan 0 sekon, 0 sekon, kecepatannya sudah di 2 meter per sekon ya. Saat waktu sama dengan 1, tentu saja karena tadi percepatannya 2 meter per sekon, ini kita bisa menebak bahwa ini 4, artinya ditambah 2 ya, setiap detik ditambah 2. Artinya pada menit kedua ditambah 2 berarti 6 meter per sekon. Pada menit ketiga, kecepatannya sudah jadi 8 meter per sekon. Pada menit keempat, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Dan pada menit kelima, kecepatannya berada pada nilai 12 meter per sekon. Tentunya Anda bisa menebak pada menit ke-6, ini 14 meter per sekon dan selanjutnya. Nanti Anda bisa lanjutkan sendiri. Nah, contoh soal ini kita coba balik. Mobil yang bergerak ke arah kanan, arahnya tetap ke kanan. Nah, ini tadi saya tuliskan, mohon maaf. Tadi saya tuliskan nilai kecepatannya positif ya karena ke arah kanan. Kita coba lihat bagaimana kalau dia tetap ke arah kanan tapi apa namanya? Kecepatannya menurun. Awalnya 12 meter per sekon, setelah 5 menit kemudian dia menjadi 2 meter per sekon. Kalau kita mau copot gambaran yang ini, coba ambil ini, kita copy ya. Oke. Nah, kita pindahkan sini dulu. Pertanyaannya, berapa percepatannya? Awalnya dia 12 meter per sekon, menjadi 2 meter per sekon. Kita coba tuliskan, A sama dengan kelajuan akhir dikurang kelajuan awal per waktu. Ini sama dengan 2 meter per sekon dikurang 12 meter per sekon per 5 sekon. Ini sama dengan minus 10 meter per sekon per 5 sekon. Sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada tanda minus. Apa artinya tanda minus ini? Nah, pada keadaan ini, tanda minus ini ingin menyatakan bahwa mobilnya sedang diperlambat. Diperlambat. Nah, kalau kita ingin menuliskan dalam diagram, kita bisa tuliskan seperti tadi, T dalam sekon, dan kecepatannya dalam meter per sekon. Pada saat waktu sama dengan 0, kecepatannya sudah 12 meter per sekon. Oh, meter per sekonnya tidak perlu ya. Saat 1 sekon, atau mobilnya sudah bergerak selama 1 sekon, kecepatannya berkurang selama, mohon maaf, sebesar 2 meter per sekon. Artinya dia tinggal memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Saat 2 sekon, menjadi 8 meter per sekon. Pada detik ketiga, kecepatannya tinggal 6 meter per sekon. Keempat, tinggal 4 meter per sekon. Pada detik kelima, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Pada detik keenam, Anda bisa menebak dia berada pada kecepatan 0 meter per sekon. Atau dia berhenti. Nah, dari data kecepatan dan percepatan, kita bisa memprediksi keadaan gerak mobil pada selang waktu tertentu gitu ya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari percepatan? Nah, saya ulangi di sini tanda negatif hanya menunjukkan bahwa mobilnya sedang diperlambat. Dengan kata lain, percepatannya adalah perlambatan gitu ya. Awalnya 12 meter per sekon menjadi 2 meter per sekon. Nah, kita lihat contoh lain nanti yang hasilnya adalah negatif, tapi apakah ini tentang perlambatan? Sedikit berbeda, kita coba lihat. Nah, ini mobil yang awalnya bergerak ke kiri dan
memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Mengalami perubahan kecepatan sehingga setelah bergerak selama 5 sekon, kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, jadi mobilnya sekarang berbalik arah gitu ya. Jadi dia bergerak ke kiri pada lintasan ini selama 5 sekon. Nah, setelah sampai di sini, dikatakan kecepatannya, mohon maaf, awalnya 2 meter per sekon, dan akhirnya menjadi 12 meter per sekon. Nah, karena tadi di awal kita sudah memilih ke arah, ini kan ke arah kanan ya, sebagai positif, maka di sini kita harus konsisten memilih ke arah kiri sebagai nilai negatif gitu. Nah, di skemanya ini nggak apa-apa kita tuliskan 12 meter per sekon tanpa tanda minus, karena mobilnya sudah jelas-jelas ya ke arah kiri. Jadi baru menuliskan minus. Di sini 2 meter per sekon tanpa tanda minus. Nah, berarti kalau kita mau menghitung, nilai minusnya harus kita masukkan. Maka percepatannya sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per satuan waktu. Nah, kecepatan akhirnya adalah minus 12 meter per sekon. Kenapa di sini perlu ditulis minus? Karena dalam perhitungan kita kan tidak tahu apakah dia ke kiri atau ke kanan. Sehingga supaya kita tahu dia adalah ke kiri, kita tulis saja negatif gitu. Jadi tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah pergerakannya. Dikurang minus 2 meter per sekon karena ke arah kiri per 5 sekon. Nah, ini sama dengan minus 10 meter per sekon per 5 sekon. Ini sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, eh, tolong diperhatikan ini berbeda dengan, mohon maaf, tanda minus ini pada contoh ketiga ini berbeda dengan tanda minus tadi di contoh kedua. Kalau di contoh 2 menunjukkan perlambatan, artinya pada saat tertentu dia akan berhenti karena diperlambat terus. Nah, di contoh 3 ini, tanda negatif menunjukkan arah, bukan perlambatan. Bukan perlambatan. Ini menunjukkan arah. Jadi bukan perlambatan. Jadi dia, kalau mau kita tulis dalam kalimat, dipercepat ke arah kiri. Nah, tanda negatif menunjukkan arah kiri, seperti yang kita sepakati. Nanti silakan Anda membuat sendiri diagram seperti ini untuk melihat bagaimana keadaan geraknya setelah waktu tertentu. Nah, jika kamu punya pertanyaan nanti tentang materi gerak dan besaran-besaran pada gerak, kamu bisa tanyakan di kolom komentar.